Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para abang-abang kelas 13 SMK TI Basma yang sedang melaksanakan program PKL. Semoga selalu disehatkan dan diberkahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, makin banyak rezekinya, dan semoga bisa menjadi orang yang lebih keren lagi, bisa membanggakan kedua orang tua, dan bisa ditarik sebagai karyawan tetap oleh perusahaan. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya Diara Kiamat Kaizuran dan partner saya Rofi Zaki Abdul Aziz. Kami akan membahas materi di pelajaran SIoT atau Sistem Internet of Things. Di sini kami akan membahas materi di bab MQTT atau Message Queue Telemetry Transport. Di sini kita akan masuk dulu ke protokol komunikasinya. Di protokol komunikasi MQTT ini punya pengertian dan fungsinya. Pengertian dari protokol komunikasi ialah serangkaian aturan dan format yang mengatur komunikasi antara perangkat. Fungsi dari protokol komunikasi adalah agar perangkat yang satu dengan yang lainnya dapat berkomunikasi dengan aturan yang sama. Jadi di sini protokol komunikasi itu seperti seperangkat aturan yang bisa memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Jadi seperti contohnya misal tuh bayangin kita sedang berbicara dengan seseorang. Kita harus mengikuti sebuah aturan tertentu supaya pesan kita bisa dimengerti dan dipahami. Seperti saat berbicara dalam bahasa yang sama dengan lawan bicara. Dan begitu pula dengan perangkat. Si protokol adalah bahasa yang mereka gunakan agar dapat saling mengirim dan menerima data dengan cara yang tepat. Tanpa protokol ini, perangkat-perangkat yang berbeda tidak akan bisa saling berinteraksi meskipun mereka terhubung dalam satu jaringan. Lanjut, di sini ada contoh protokol komunikasi pada jaringan internet. Yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol dan Hypertext Transfer Protocol Secure. Dan di sini ada HTTP dan HTTPS. Salah satu protokol yang sering digunakan saat apabila kita sering membuka sebuah website. Dengan protokol HTTP dan HTTPS ini, cara agar kita dapat berkomunikasi dengan server dan kita bisa mendapatkan halaman web yang disimpan oleh server. Di sini HTTP dan HTTPS itu bisa dibilang saat kita membuka halaman web dengan HTTPS, itu berarti kita sedang menggunakan versi aman dari HTTP, di mana data yang kita kirimkan atau terima telah dienkripsi agar lebih terlindungi dari ancaman. Dan yang kedua ada yang namanya SMTP. SMTP ini atau disebut juga Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk mengirim dan menerima email dengan menyediakan perintah-perintah seperti mail from dan receive to yang digunakan untuk menentukan pengiriman dan penerima email. Jadi mail from ini sebuah perintah untuk pengiriman email dan receive to sebuah perintah untuk penerima email. Dan SMTP juga menyediakan sebuah mekanisme untuk menentukan subjek email dan menyertakan file-file lampiran dalam email. Seperti yang biasanya juga si SMTP ini digunakan untuk mengirim email. Protokol ini bisa bekerja dengan memberikan perintah-perintah untuk menentukan siapa pengirim dan siapa penerima email. Di sini juga SMTP sangat mendukung untuk pengiriman lampiran seperti file atau gambar. Jadi tuh setiap kita mengirim email, sebenarnya tuh kita sedang menggunakan SMTP di balik layar untuk memastikan email itu sampai ke penerima. Lanjut. Di sini yang ketiga ada RTSP atau Real Time Streaming Protocol. Protokol jaringan yang digunakan melakukan live stream dalam jaringan komputer. Dan RTSP merupakan salah satu protokol untuk melakukan live stream pada ranah IoT, misalnya untuk kamera drone dan CCTV. Seperti yang kita lihat pada live streaming di internet atau video dari kamera atau drone. Terus RTSP juga memungkinkan kita untuk mengontrol aliran video secara real time, misalnya dengan menjeda, memutar, dan menghentikan tayangan langsung. Di sini ada pengertian untuk MQTT-nya sendiri atau Message Queue Telemetry Transport. Pengertian dari ini adalah
protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data mesin ke mesin atau M2M. MQTT digunakan untuk mengirim dan menerima data dari perangkat IoT yang terhubung ke jaringan internet. Jadi ini tuh punya artian misalnya jadi si protokol ini tuh digunakan untuk mentransfer data antar perangkat tanpa melibatkan manusia secara langsung. MQTT sangat populer dalam dunia Internet of Things atau IoT yang dimana perangkat-perangkat yang terhubung ke internet itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Contohnya sensor suhu di rumah pintar yang mengirim data ke sebuah aplikasi atau perangkat IoT lainnya yang saling bertukar informasi. MQTT dapat memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk mengirim dan menerima data dengan cara yang sangat efisien dan juga ringan. Yang penting tuh terutamanya di jaringan yang memiliki sumber daya yang terbatas karena sumber daya yang digunakan itu bisa kecil atau tidak banyak lah. Nah, di sini kita akan membahasnya alasan menggunakan MQTT untuk IoT. Yang pertama ada sumber daya yang dibutuhkan sangat sedikit. Dengan konsumsi sumber daya yang sedikit, maka bisa menghemat bandwidth dan tentu hemat energi. Jadi mungkin di sini penjelasannya tuh seperti hal ini tuh bisa memungkinkan perangkat IoT yang memiliki dayanya rendah seperti sensor atau perangkat mobile untuk tetap terhubung dan mengirim data tanpa menghabiskan banyak bandwidth atau energi. Ini tuh sangat penting karena banyak perangkat IoT juga yang saat bekerja dengan sumber daya terbatas seperti hanya sebuah baterai. Nah, si baterai itu kan harus dihemat seefisien mungkin ya. Lalu di yang kedua ada komunikasi bidirectional. Yang di sini adalah komunikasi bisa dilakukan dua arah. Satu perangkat dapat menjadi pengirim data sekaligus dapat menjadi penerima data. Yang artinya tuh perangkat nggak hanya bisa menerima data, namun juga bisa untuk mengirimkan data. Dan ini sangat memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel, seperti perangkat yang tidak hanya mengirimkan informasi, namun juga bisa merespon perintah atau status dari perangkat lain. Misalnya sensor suhu yang mengirimkan data ke server, sementara server bisa mengirimkan perintah untuk mengubah pengaturan suhu di perangkat lain. Yang ketiga ada jutaan perangkat dapat terhubung sekaligus. MQTT sangat ringan sehingga dengan spesifikasi server yang kecil sekalipun dapat menangani jutaan perangkat secara bersamaan. Di sini tuh MQTT sangat ringan dan efisien dalam hal komunikasi, yang memungkinkan jutaan perangkat IoT dapat terhubung ke server dengan spesifikasi yang relatif kecil, sekalipun. Ini berarti meskipun ada banyak perangkat yang harus berkomunikasi secara bersamaan, MQTT tetap dapat menangani jumlah perangkat yang besar tanpa menyebabkan penurunan kinerja atau overload pada server. Jadi saat mungkin perangkat-perangkat yang terhubung lebih dari 1 juta, itu nggak bakal menurunkan kinerja dari si MQTT-nya atau sebuah overload pada server. Yang keempat ada dapat diandalkan pada jaringan yang buruk. Banyak perangkat IoT terhubung melalui jaringan seluler yang tidak dapat diandalkan. MQTT memiliki fitur retain message sehingga mengurangi waktu untuk menghubungkan kembali klien dengan server. Di sini mungkin seperti jaringan seluler atau WiFi dengan sinyal yang lemah ya. Dan MQTT ini dirancang untuk bekerja dengan baik meskipun di kondisi jaringan yang enggak stabil gitu. Fitur return message itu pada MQTT memungkinkan pesan yang belum terkirim atau diterima untuk disimpan sementara oleh server atau broker. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan cara kerja protokol komunikasi pada MQTT. Yang di sebelah kiri ada suhu, yang di sebelah kiri itu ada sensor suhu, dan yang di tengah ada broker atau server, dan yang di sebelah kanan ada mobile device dan backend system. Lanjut. Di sini ada publish dan subscribe. Pada gambar ini ada klien, publish, dan subscribe. Perangkat atau klien yang mengirim data disebut dengan publisher, dan perangkat atau klien yang menerima data disebut dengan subscriber. Di sini yang berperan sebagai publisher ialah sensor suhu atau temperatur sensor. Dia
bakalan mendeteksi suhu atau temperatur yang ada pada sebuah ruangan dan dia bakalan ngirim atau mempublish data tersebut ke broker atau server. Lalu si subscriber bakalan menerima data dari broker yang telah didistribusikan ke publisher dengan topik yang sama. Di sini ada broker. Broker itu klien tidak bisa berkomunikasi dengan klien lain secara langsung ya. Oleh karena itu, para klien yang publisher dan subscriber itu sangat membutuhkan jembatan. Server yang menjadi jembatan komunikasi ini disebut dengan broker. Jadi broker itu seperti hanya apa ya sebagai jembatan atau perantara lah. Broker tuh berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara publisher dan subscriber. Setelah sensor suhu mengirimkan data ke broker, tugas broker adalah untuk menyebarluaskan data tersebut kepada semua perangkat yang telah subscribe atau berlangganan pada topik yang sama. Dalam hal ini, topiknya itu adalah temperatur. Broker tidak bakal menyimpan data. Ia hanya mengatur dan mendistribusikan data yang diterima ke perangkat yang membutuhkannya. Lanjut, di sini ada belum belum. Nah, di sini juga ada klien. Si klien itu ntar bakalan berlangganan atau subscribe ke topik temperatur. Jadi si mobile device dan backend system itu bakalan membuat membuat subscribe ke topik temperatur. Di sini kedua perangkat ini telah berlangganan pada topik temperatur, yang artinya mereka berdua itu ingin untuk menerima pembaruan atau data suhu yang dikirimkan dari sensor. Ketika broker sudah menerima data dari publisher atau sensor suhu, ia akan segera mengirimkan informasi suhu 24 derajat Celcius tersebut kepada semua perangkat yang terdaftar sebagai subscriber untuk topik temperatur. Dengan cara kerja seperti ini, MQTT memungkinkan komunikasi yang efisien antar perangkat tanpa memerlukan banyak sumber daya, sehingga sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things atau IoT yang dimana banyak perangkat kecil dan terhubung dalam jaringan yang besar. Lanjut, di sini ada topik. Topik adalah penyaringan data yang dikirim setiap klien melakukan publish data. Maka data tersebut harus menyertakan topik. Setelah dipublish, selanjutnya broker akan mengirim data tersebut ke semua klien yang melakukan subscribe pada topik yang sama. Jadi di sini topik adalah sebagai sebuah alamat yang bakalan dituju oleh publisher dan subscriber. Jadi publisher dan subscriber itu punya tujuan dan tujuannya itu di sini adalah temperatur. Jadi si publisher dan subscriber itu tertuju pada topik temperatur atau bisa juga tuh topik seperti apa ya? Seperti sebuah alamat sih. Ya, topik adalah sebuah alamat untuk menghubungkan keduanya. Publisher dan subscriber juga broker. Di sini ada level pada topik. Topik pada MQTT ditulis dengan huruf atau angka dan dipisahkan dengan simbol garis miring. Garis miring digunakan untuk menanda pemisah level. Satu garis miring maka satu level. Di sini terlihat jelas ada topik gedung 1/lantai 4 ruang tunggu/suhu. Di sini level satunya ialah gedung 1. Jika dia naik atau tambah slice, maka dia bakalan tambah juga levelnya, tambah satu level. Di sini level 2-nya adalah lantai 4 dan level 3-nya ruang tunggu dan level 4-nya adalah suhu. Wildcard selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Prof. Zaki Abdul Aziz. Kepada Prof. Zaki Abdul Aziz, saya persilahkan. Menjelaskan tentang wildcard. Wildcard adalah oke, di sini saya akan menjelaskan tentang wildcard. Nah, wildcard ini merupakan sub-levelnya topik, ya level-levelnya topik. Nah, di sini kita ada yang pertama ada single level wildcard dan ada multi level wildcard. Saya akan ngejelasin tentang single level dulu. Yang single level itu topik yang di subscribe seluruh topik yang ada pada satu level menggunakan simbol plus. Contohnya gini, kayak gedung 1/plus/ruang tunggu/plus.
Nah, di bawahnya gedung satu slash lantai satu slash ruang tunggu atau slash suhu ini yang ada tanda plusnya. Dia bakal ngambil semua pada satu level. Setelah gedung satu slash plus terus slash ruang tunggu. Nah, apabila di gedung satu ini punya beberapa lantai, itu bakal langsung diambil semua topiknya. Terus slash ruang tunggu slash plus lagi di yang akhir juga ada plusnya. Nah, di setelah ruang tunggu di satu level ini itu bakal diambil semua. Lanjut ke yang multi level wildcard. Nah, di multi level ini subscribe topik pada seluruh level di bawahnya menggunakan simbol pagar. Contohnya itu gedung satu slash lantai 4 slash pagar. Nah, di sini dia bakal ambil semuanya yang setelah level sebelumnya, setelah level yang ini. Setelah level yang dipagarin. Contoh ini gedung satu slash lantai 4 slash ruang tunggu slash suhu. Terus gedung satu slash lantai 4 slash toilet. Itu bakal diambil semua. Jadi si tanda pagar ini adalah multi level wildcard yang bakal ngambil semua topik di bawah level tersebut. Mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada cost yaitu quality of service. Nah, cost adalah merupakan salah satu fitur MQTT yang menjamin data bisa terkirim dan tidak terjadi duplikasi. Nah, di cost 0, data dikirim tanpa jaminan dan diterima, data dapat hilang atau tiba dalam urutan yang acak. Pengiriman tidak peduli data berhasil atau terkirim atau tidak. Nah, di sini jika di kos satu jika jaringan kita bermasalah atau ada gangguan, data bisa saja hilang atau diterima dalam urutan yang acak. Nah, Pak, terus pengirim tidak memeriksa apa dia nggak bakal peduli sama pengirim tersebut pesan diterima atau enggak gitu kan. Terus contohnya itu kayak kita mengirim sekali jalan tanpa konfirmasi. Jika hilang, maka tidak ada upaya pengiriman ulang. Lanjut ke kos yang ke satu. Pada kos yang ke satu, pengiriman akan memastikan data sampai setidaknya satu kali ke penerima. Maka data akan dikirim ulang. Memastikan bahwa setiap data setidaknya diproses satu kali dapat terjadi duplikasi pengiriman. Nah, di kos satu ini, jika tidak ada konfirmasi dari penerima, maka data akan dikirim ulang sampai pengirim menerima respon. Terus kekurangannya kos satu itu karena adanya pengiriman ulang, data bisa terduplikasi, dikirim lebih dari satu kali. Contohnya kayak seperti mengirim pesan dan meminta konfirmasi penerimaan. Jika tidak ada balasan, mengirim akan terus mencoba sampai mendapat kepastian. Lanjut ke kos yang kedua, setiap data dikirim dengan jaminan diterima paling sedikit sekali dan tidak lebih dari sekali. Proses pengiriman dan konfirmasi dilakukan dengan menggunakan 3 tahap. Tidak terjadi duplikasi data. Nah, di kos kedua ini diguna apa prosesnya menggunakan 3 tahap konfirmasi antara pengirim dan penerima untuk memastikan pengirim berhasil dengan sempurna. Kos dua ini adalah level yang paling andal, paling diandalkan. Tetapi prosesnya lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Seperti mengirim paket dengan sistem tanda terima yang benar-benar memastikan penerima hanya mendapat paket satu kali. Nah, jadi di kos nol ini kita itu tanpa jaminan dan kelebihannya itu cepat dan hemat sumber daya. Terus kekurangannya ya data bisa hilang. Nah, di kos satu dia itu minimal satu kali. Terus kelebihannya itu data dijamin sampai dan kekurangannya bisa terjadi duplikasi data. Nah, di kos yang kedua itu kelebihannya dia ngirim satu kali. Terus kelebihannya tuh data paling andal. Terus juga kekurangannya itu prosesnya lebih lambat dan rumit. Nah, kesimpulannya
Penggunaan kos bergantung pada kebutuhan dan prioritas aplikasi. Jika butuh kecepatan tanpa kepastian, gunakan kos 0. Dan jika keandalan lebih penting dan duplikasi masih bisa ditoleransi, gunakan kos 1. Namun, jika perlu jaminan data sampai hanya satu kali, gunakan kos 2. Lanjut. Nah, kita masuk ke fitur return message. Return message adalah fitur pada protokol MQTT yang memungkinkan pesan yang dipublikasikan ke sebuah topik untuk disimpan oleh bloker, sehingga data terakhir yang dipublis tetap akan disimpan dan akan dikirim ke subscriber baru walaupun publisher sudah offline. Nah, di sini meskipun publisher sudah offline atau berhenti mengirim data, subscriber baru yang bergabung ke topik tersebut tetap bisa menerima pesan terakhir yang disimpan. Jadi data terakhir itu tetap tersedia dan bisa dikirim langsung ke subscriber tanpa harus menunggu publisher mengirim ulang pesan. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih efisien dan tidak ada data penting yang terlewat oleh subscriber baru. Ya, mungkin itu tentang return message. Lanjut. Nah, lanjut ke fitur not spam. Not spam adalah dalam konteks protokol MQTT mengacu pada mekanisme yang memastikan pesan dikirim dengan efisien dan tidak berulang-ulang secara berlebihan. MQTT menghindari pengiriman duplikat pesan atau pesan yang tidak relevan sehingga komunikasi antara perangkat IoT lebih efektif dan tidak membebani jaringan. Jadi, apa sih sebenarnya not spam ini adalah konteksnya konteks MQTT mengacu pada mekanisme yang memastikan bahwa pesan dikirim secara efisien dan tidak berulang-ulang secara berlebihan. MQTT dirancang agar tidak ada pengiriman pesan duplikat atau pesan yang tidak relevan. Ini sangat penting untuk menjaga komunikasi antar perangkat IoT tetap efektif. Terus not spam ini bertujuan untuk mencegah pesan yang sama dikirim berkali-kali atau informasi yang tidak diperlukan sampai ke subscriber. Dan demikian perangkat hanya akan menerima pesan yang benar-benar sesuai dengan topik yang disubscribe. Selain itu, mekanisme ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan menjaga efisiensi komunikasi terutama jika kita berhadapan dengan jaringan yang kualitasnya kurang stabil. Intinya komunikasinya tetap lancar dan jaringannya tidak terbebani. Ya mungkin sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ardi.